Halo semuanya, perkenalkan saya Tarisa Ardianti dengan NIM 200.321.100.117 dari kelas Agribisnis B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis PET atau biasa disebut dengan analisis jalur. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah MKB 1. Di sini saya mengambil judul penelitian pengaruh intensif sebagai X1 dan motivasi kerja sebagai X2 terhadap kepuasan kerja sebagai Y serta dampaknya terhadap produktivitas sebagai Z. Sebelumnya, di sini saya sudah memperoleh data sekunder dengan menggunakan 85 responden yang telah mengisi tentang pengaruh intensif, motivasi kerja, dan juga kepuasan kerja. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada penelitian ini antara lain 1. Pengaruh intensif berpengaruh langsung terhadap produktivitas. 2. Motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap produktivitas. 3. Pengaruh intensif melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas. 4. Motivasi kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Untuk selanjutnya adalah hipotesis. Dari kerangka pemikiran sebelumnya menghasilkan 3 hipotesis, antara lain 1. X1 atau pengaruh intensif dan X2 atau motivasi kerja berpengaruh terhadap Y atau kepuasan kerja. 2. X1 atau pengaruh intensif, X2 atau motivasi kerja, dan Y atau kepuasan kerja berpengaruh terhadap Z atau produktivitas. 3. X1 atau pengaruh intensif, X2 atau motivasi kerja melalui Y atau kepuasan berpengaruh terhadap Z atau produktivitas. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan yakni membuka SPSS. Lalu kita pilih variabel view. Kita klik name. Lalu kita ketik sesuai data kita. X1, X2, Y, dan Z. Lalu untuk di label, kita beri sesuai data kita, seperti X1, pengaruh intensif, X2, motivasi kerja, Y, kepuasan kerja, dan Z produktivitas. Lalu kita klik data view. Lalu kita buka Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data sekunder yang berjumlah 85 orang. Kita copy. Kita paste ke SPSS. Nah, sudah muncul. Lalu kita klik Analyze. Kita pilih Regression. Kita pilih linear, lalu kita masukkan variabel dependen dan independennya. Yang pertama yakni variabel dependen. Kita masukkan Y. Lalu untuk variabel dependen kita masukkan X1 dan X2. Pastikan untuk metode yakni Enter. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul output-nya. Lalu kita akan membuat output yang kedua, yakni caranya hampir sama, yakni Analyze. Kita pilih Regression. Kita pilih linear, kita reset terlebih dahulu,
Untuk variabel dependen kali ini yaitu produktivitas atau Z, kita masukkan. Dan untuk independen yakni X1 pengaruh intensif, X2 motivasi kerja, dan kepuasan kerja Y. Kita pastikan lagi untuk metode yakni Enter, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul juga seperti ini. Di sini sudah ada hasil output dari analisis jalur yang pertama. Pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 atau pengaruh intensif yakni sebesar 0,004 dan X2 atau motivasi kerja sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu pada tabel summary, besarnya nilai R-square adalah sebesar 0,431. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 43,1%, sementara sisanya yakni sebesar 56,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran terlihat bahwa pengaruh X1 atau intensif dengan Y atau kepuasan sebesar 0,277. Hal ini dapat kita lihat pada nilai beta pada tabel koefisien sebelumnya. Sedangkan untuk X2 atau motivasi kerja yang berpengaruh terhadap Y atau kepuasan sebesar 0,479. Hal itu bisa kita lihat dari nilai beta pada tabel koefisien sebelumnya. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar buka kurung 1 dikurangi 0,431 tutup kurung sama dengan 0,7543. Selanjutnya adalah hasil output regresi model kedua. Pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut yaitu X1 atau pengaruh intensif yakni sebesar 0,000, X2 atau motivasi kerja yakni sebesar 0,024 dan Y atau kepuasan kerja yakni dengan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Lalu pada tabel summary, besarnya nilai R-square adalah sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 78,7%. Sementara sisanya yakni sebesar 21,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Di sini sudah terdapat kerangka pemikiran yang tadi untuk mencari nilai E2 dapat kita cari dengan rumus E2 akar kuadrat buka kurung 1 dikurangi 0,787 tutup kurung sama dengan 0,4615. Sedangkan nilai 0,342, 0,153, dan 0,552 didapat pada nilai beta pada tabel koefisien sebelumnya. Selanjutnya kita ke tahap uji hipotesis. Yang pertama, pengaruh X1 atau pengaruh intensif terhadap Y atau kepuasan kerja memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh secara signifikan. Lalu yang kedua, pengaruh X2 atau motivasi kerja terhadap Y atau kepuasan kerja memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,005. Artinya berpengaruh secara signifikan. Yang ketiga, pengaruh X1 atau pengaruh intensif terhadap Z atau produktivitas
memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, artinya berpengaruh secara signifikan. Yang keempat, pengaruh X2 atau motivasi kerja terhadap Z atau produktivitas memiliki nilai signifikan 0,024 lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh secara signifikan. Yang kelima, pengaruh Y atau kepuasan kerja terhadap Z atau produktivitas memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, artinya berpengaruh secara signifikan. Yang terakhir yakni kesimpulan dari analisis PET kali ini, yaitu yang pertama, X1 atau pengaruh intensif dan X2 atau motivasi kerja secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y atau kepuasan kerja. Yang kedua, X1 atau pengaruh intensif, X2 atau motivasi kerja, dan Y kepuasan kerja secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Z atau produktivitas. Yang ketiga, nilai pengaruh langsung X1 atau pengaruh intensif lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung X1 atau pengaruh intensif melalui Y atau kepuasan kerja terhadap Z atau produktivitas. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung X1 atau pengaruh intensif melalui Y atau motivasi kerja mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Z atau produktivitas. Yang keempat, nilai pengaruh langsung X2 atau motivasi kerja lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung X2 atau motivasi kerja melalui Y atau kepuasan kerja terhadap Z atau produktivitas. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung X2 atau motivasi kerja melalui Y atau kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z atau produktivitas.